Oke, udah jam 9, kita mau mulai atau masih tunggu lagi? Gimana kakak? Yuk kak. Langsung ya. Oke, karena semua sudah hadir, adik-adik yang sudah ada, yang belum on cam, tolong. Yuk tunjukkan wajah-wajah cantik dan ganteng. Jangan malu-malu. Ada Anastasia di situ belum on cam. Ada Baby Bunga. Yeah. Ada Indra, Jesse, Laura, Natali. Ada Yolanda, Yuke. Yuk on cam yuk. Yuk, lihat tuh kakaknya udah pada on cam kan, semua cantik ya kan. Gak usah malu, kita semua sama ya kan. Yuk, yuk, yuk. Oke, sebelum kita udah siap semua, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik boleh siapkan hati, kakak-kakak ya. Kita mau masuk dalam ibadah yang PT hari Minggu tanggal 17 Oktober. Mau dengar suaranya dulu. Apa kabar PT? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes. Semangat kakak-kakaknya. Adik-adiknya mungkin masih ini mempersiapkan diri buat nanti ya kan. Ada apa? Nantikan di tengah-tengah ibadah. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Kita mau masuk ibadah. Sebelum kita masuk ibadah, yuk kita baca tata tertib yang sudah ada di layar masing-masing. Adik-adik boleh lihat. Yang pertama, siapkan Alkitab, itu penting banget ya kan. Supaya tahu ayat Alkitab hari ini apa aja. Kita harus baca juga. Terus persembahannya disiapin ya adik-adik ya. Nanti ada di layar. Ya, adik-adik bisa scan, bisa transfer, bisa semua cara, dibantu, minta bantuan juga sama orang tua. Yang terpenting juga berpakaian rapi. Udah pada rapi belum nih? Jangan-jangan yang nggak on cam belum rapi pakaiannya ya kan? Yuk, semuanya jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, Zoom ID jangan lupa diganti. Seperti contoh, Daniel strip 4. Yang 4 itu nama sektornya, sektor berapa, supaya kakak layan dan adik-adik yang lain bisa tahu, oh nih Kak Sela dari sektor 6, Kak JJ dari sektor 3, ya kan. Yang ketiga, adik layan dan kakak layan diharapkan untuk mute mic saat ibadah berlangsung ya. Kecuali nanti ada sesi tanya jawab. Adik-adik boleh buka mic-nya. Adik-adik boleh bertanya. Yang keempat, adik layan dan kakak layan diharapkan on cam. Nah, nih poin keempat harus on cam selama ibadah. Yang masih belum on cam, mohon dengan sangat you on cam. Tunjukkan wajah yang sudah Tuhan berikan. Jadi nyalakan kamera adik-adik semua supaya kita ibadahnya enak. Yang kelima, jika ada rekaman yang kurang jelas, ada terputus-putus, boleh tulis di kolom chat supaya dibantu oleh kakak-kakak layan. Yang terakhir, jika ada yang mau didoakan sebelum doa syafaat, adik-adik boleh chat juga di kolom chat ya. Apa aja yang adik-adik mau doakan nanti dibantu ada di kolom chat sebelum doa syafaat. Oke, semua tata tertib sudah kakak bacakan, adik-adik juga sudah lihat. Kita mau mulai ibadah. Sebelumnya ada beberapa lagu yang mungkin adik-adik belum tahu, kita mau latihan lagi. Lagu pertama GB 3, Mari Menyembah.
kedua ada dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Lagu ketiga dari KJ 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Bukan telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Lagu keempat dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Lagu terakhir dari Gita Bakti 270, Taat Setia Bertekad yang Bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah banji yang mulia memeluk, kami kan angkat berat bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunya dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Oke, karena semua lagu kita sudah latih, kakak harap adik-adik juga bernyanyi di rumah masing-masing. Dan satu lagi, yang belum on cam, minta tolong adik-adik boleh on cam ya.
karena kita mau ibadah, biar semua terlihat jelas, ya kan? Oke, selanjutnya kita mau saat teduh, dipersilakan untuk adik-adik dan kakak layan yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk saat teduh. Amin, saat teduh selesai. Oke, kemarin kita sudah nyanyi, kita mau nyanyi lagi sebelum masuk ibadah, Mars Persekutuan Taruna. Oke, kita mau menghadap Tuhan, kita mau masuk ibadah, kita mau bernyanyi dari Gita Bakti 3, bait yang pertama dan kedua, mari menyembah. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami terima hingga saat ini, untuk kesehatan yang boleh kami rasakan bersama keluarga kami. Bapa, saat ini kami mohon untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah Telkat Persekutuan Teruna, biarlah untuk segala ibadah hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang boleh berkati untuk pelayan firman, untuk pelayan Bandung yang bertugas saat ini. Bapak juga yang berkati koneksi internet bagi kami anak-anakmu semua, supaya Tuhan yang berikan yang terbaik koneksinya, supaya kami boleh beribadah, menyelesaikan ibadah kami dengan lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada minggu pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita mau baca Mazmur, Kak Desi mau minta tolong sama Yosia. Yosia, ada Yosia?
Adik-adik yang di rumah juga buka ya, Mazmur 119 ayat 65 sampai 66. Yang lain baca, diperhatikan Alkitabnya juga, Yosia. Nanti kita gantian baca. Kak Desi baca yang tercetak keluar, Yosia yang tercetak ke dalam ya. Oke, Dek? Ya. Oke, semuanya sudah siap. Kita mau bermazmur. Mazmur 119 ayat 65. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Oke, terima kasih Yosia. Kita sudah baca Mazmur. Selanjutnya kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Firman Tuhan dibawakan oleh Kasela, silakan. Oke. Sebelum masuk firman Tuhan, aku mau ajak adik-adik beserta kakak layan untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan. Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini, saat ini di rumah kami masing-masing Tuhan untuk bersekutu bersama. Kami akan menyambut firman-Mu Tuhan pada minggu pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat menjadi pelaku firman-Mu saja Tuhan. Inilah pembacaan firman kami Tuhan. Biar Engkau yang selalu menyertai kami, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik dan kakak layan, aku mau ngajak untuk membuka Kejadian pasal yang 37, bait pertama sampai bait yang keempat. Aku boleh minta tolong Indra baca bareng sama aku. Indra? Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Indra boleh on cam? Udah, Kak. Udah, sebentar. Boleh di spotlight, Kak. Indra sama aku. Bentar ya, Indra. Oke, Indra. Aku baca ayat yang ganjil, Indra baca ayat yang genap, Indra. Iya, Kak. Oke. Semua sudah buka sudah buka Alkitabnya? Udah ketemu semua ya? Kejadian 37, ayat yang pertama sampai yang keempat, yang menyatakan, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh
membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Oke, terima kasih Indra. Ya, Kak. Oke, judul kita pada pagi hari ini menjadi pemimpin yang bijaksana. Boleh next, Kak. Wah, ada yang tahu silsilahnya Yusuf sebelumnya? Bolehlah semua unmute dulu kali ya. Boleh loh unmute, kakak-kakak, adik-adik. Ada yang tahu silsilahnya Abraham? Ini pada nggak mau unmute ya? Atau gimana nih? Boleh dong. Ayo, Kita berinteraksi dulu, yuk. Biar next nih, biar jam 10 kita selesai loh, ayo. Yuk. Maksudnya selesai ibadah loh, bisa yuk. Semuanya unmute. Singkat, padat, dan jelas nih. Siapa nih yang belum unmute? Abel, Anastasia, Baby Bunga, Cika. Siapa nih? Yosia, Claudia Abel, Tasya, Davina, Evelyn, Harpa. mantap. Devon. Yuk, Tasya tadi unmute, di mute lagi. Ya yuk, unmute dulu. Kita mau Loh, berinteraksi Jesse. tentang silsilahnya Abraham nih. Yuk. Yuk, Teman-teman. unmute yuk. 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 Janji, kakak nggak lama deh. Ayo. Ayo, biar cepat. Yuk. Nicholas Patrick, Yolanda unmute ya. Maher. Indra, boleh unmute lagi. Indra. Yuk. Udah ya, udah unmute. Cik. Jevon. Cik. Ayo dong, Jevon. Nora. Kakak mau ajak berinteraksi nih. Rahel. Nggak apa-apa nih, yuk. Bentar yuk. Ada yang tahu silsilah Abraham? Kak, next, Kak. Abraham itu punya istri siapa, yo? Sarai. Adik-adik. Oh, kakak-kakak yang jawab ya. Oke, istri Abraham ada next, Kak Daniel, Sarah, dan Hagar. Ada yang ingat? Udah mulai pada ingat kah? Udah Lupa. unmute sih, lupa ya. Oke, selanjutnya ada yang ingat Abraham punya anak? Namanya siapa? Yang dikorbankan? Boleh. Siapa? Ishak? Terus? Dan? Iya betul. Iya betul, Ishak nih. Ishak anak dari Abraham dengan Sarah, dan Ismail anak Abraham dengan Hagar. Selanjutnya, Kak. Ishak punya istri bernama Ribka. udah kelihatan ya. Selanjutnya dia punya anak enggak ya? Atau Ishak istrinya cuma satu nggak? Satu kayaknya, Kak. Oke. Setia. Setia dia. Aduh, adik-adik dia setia ya. Oke. Lalu dia punya anak kah? Ada yang tahu? Oh, kan. Esau dan Yakub. Nih, silent. Pada lupa apa gimana nih? Udah lama kan. Lupa ya. Ini nanti buat soal agama loh. Iya benar tuh. Siapa yang nanti akan ambil nilai ya? Tolong. Capture. Catat. Bener nih kata Tasya nih. Oke. Kebetulan karena kita mau bahas soal Yusuf, jadi kita mau cari tahu dulu silsilah dari keluarganya.
Nah, Yakub punya istri kah? Ya. Punya dong, harusnya ya. Ada yang tahu istrinya Yakub ada berapa? Belum. 3 gak sih Kak? 3. 3 tuh Kak ada yang jawab. Siapa yang jawab? Kita coba ya. Yang pertama ada yang tahu siapa? Lea Kak. Lea. Wow, Oke. mantap. Cik, mantap, cik. Lalu ada yang tahu lagi istri keduanya Yakub siapa? Wah, Rahel, Kak. Siapa? Rahel, Kak. Oh, Rahel ya. woi. Tapi kebetulan ketika dia menikah dengan Rahel, dia belum bisa memberikan keturunan. Akhirnya Rahel kasih siapa? Budaknya ya. Namanya siapa Kak? Boleh? Ada yang tahu? Adik-adik kita dulu. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa? Kalau udah dilihat nih sebenarnya Yakub punya 4 istri ya. Coba ada yang tahu 2 istrinya lagi siapa? Selir lah ya, selir ini kalau bahasa Banyak ya Kak. iya. Ada yang tahu adik-adik? Wilha, Kak. Woi. Siapa? Dan siapa lagi satu lagi? Adik-adik Zilpa Kak, Zilpa. Iya, Kak. betul. Oke, ada yang tahu nggak Rahel Rahel nggak Lea dulu melahirkan berapa anak? Ada yang tahu? Tunggu, anaknya Yakub ada berapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Hah? Yes. Yang agak kencengan dikit boleh gak sih? Yes. 12. Kok Kak Daniel sih yang jawab? Adik-adik ada yang tahu? Kayaknya yang unmute dikit nih sama yang on cam dikit ya. Iya, Sedih Kak. deh nih, aduh. Habis ini kita ada aktivitas boleh ya nanti on cam dan saya lihat. Gak ada hadiahnya sih, Kak. Oh iya ya, ya ampun adik-adik kenapa sih harus ada hadiah? Lanjut ya, kalau gitu kita lihat anak-anaknya ya. Anak-anaknya Lea tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Ishakar, Zebulon, dan Dina. Selanjutnya Kak, Bilha punya anak karena Rahel sebelumnya dia belum bisa memberikan keturunan. Lalu kayaknya Rahel memiliki 2 dan Naftali. Selanjutnya Lea nggak mau kalah dong, dia juga memberikan budaknya. Lalu budaknya melahirkan juga memiliki 2 anak juga, Gad dan Asher. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Rahel punya berapa anak? Nah, ini tadi dulu. Rahel punya berapa anak? 2 Kak. KB, Kak, KB. 2. KB ya, dia Ya, anak. sesuai pemerintah. 2 Kak. anak. Oke. Siapa namanya? Yusuf dan Benyamin. Coba next, Kak. Iya. Yeay, betul. Jadi inilah Abraham family. Tuh, jadi kalau mau tahu silsilahnya Yusuf, gimana? Bisa dilihat di capture dulu nih. Siapa yang nanti yang ada soal agama nanti kan mau ngambil nilai, siapa tahu ini akan jadi disuruh gambar ya kan? Gambar silsilahnya Abraham. Auto 100 ya, Kak. Iya dong. Oke, terima kasih. Sekarang boleh di-mute dulu semuanya. Oke, kita mau bahas hari ini tentang Yusuf. Yusuf itu seperti yang kita tahu dia anak di nomor 11 ya dari Yakub. Yakub kalau dilihat
Yakub kalau dilihat dari yang ayat yang kita baca, dia sangat mengasihi Yusuf. Di sini dikasih tahu Yusuf itu diceritakan berumur 17 tahun, jadi masih muda. Dan kalau kita baca di kisahnya Yusuf, dia ganteng. Kalau bahasanya rupawan ya. Jadi ada yang tahu kisahnya Yusuf? Kayaknya udah sering sih. Ada yang tahu kisahnya Yusuf? Kita coba next, Kak. Dan oke. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang menjadi pemimpin yang bijaksana, kebetulan yang diambil adalah kisahnya Yusuf. Pertama, sebelum dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, kisahnya Yusuf yang pertama, dia ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kalau adik-adik boleh baca kisahnya Yusuf, lumayan sih ada di Kejadian ini. Lumayan panjang sih dia. Dia pertama ingin dibunuh ya sama saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yakub sangat mengasihi dia, sangat menyayangi dia, sampai dia tuh dibuatkan jubah yang maha indah kalau kita lihat ya di ayat yang ketiga. Yakub sampai membuatkan jubah yang maha indah buat Yusuf. Gimana nggak saudara-saudaranya iri ya? Gimana nggak saudara-saudaranya benci? Aduh, si Yusuf nih paling disayang. Gimana nggak paling disayang? Yakub untuk mendapatkan Yusuf dia harus menikahi Lea dulu. Dia ditipu ya. Yakub itu sebenarnya ditipu dulu oleh pamannya kalau nggak salah. Dia ditipu dulu sebelum dia benar-benar menikahi Rahel. Setelah menikah sama Rahel aja, dia harus Rahel belum bisa memberikan dia keturunan. Sampai akhirnya Rahel memberikan budaknya untuk setidaknya kalau di zaman dulu itu kalau budaknya punya anak dari suaminya itu berarti anaknya dia. Jadi Rahel berpikir bahwa itu adalah anaknya juga gitu. Oleh karena itu dia memberikan budaknya. Nah, saking dinanti-nantinya Yusuf itu ya, makanya dia disayang, diberikan baju yang maha indah. Oleh karena itu saudara-saudaranya benci sama dia. Sampai akhirnya saudara-saudaranya ingin menjual dia. Karena tahu saudara-saudaranya benci, Yusuf tuh bilang sama bapaknya bahwa saudara-saudaranya itu nggak suka sama dia. Dia menyampaikan ke ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Makin benci lah tuh saudara-saudaranya ya. Kira saking bencinya, tadinya dia mau dibunuh, tapi ada beberapa anaknya yang bilang, jangan dibunuh gitu. Lebih baik dijual saja, jadi budak dia. Jadi budak dia di Potifar. Jadi budak dia di rumah Potifar, karena dia rupawan, ganteng, sampai akhirnya istrinya Potifar mengingininya. Ada yang ingat kan? Sampai sini masih ingat ya ceritanya ya. Akhirnya dia, istrinya Potifar mengingininya, tapi Yusuf nggak tergoda. Dia sampai menahan dirinya, dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Sekalipun dia jadi budak, sekalipun dia diperlakukan tidak baik, sampai akhirnya dia difitnah dan masuk penjara. Itu kisah perjalanan Yusuf sebelum dia menjadi pemimpin di Mesir. Dia harus dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Apa sih yang mau kita ambil dari sikap-sikapnya Yusuf sebelum dia menjadi pemimpin? Kita nggak akan pernah sangka gimana Tuhan membentuk seorang anak atau seorang pribadi dari keluarga yang seperti apa, bagaimana perilaku saudara-saudaranya yang nggak enak, dia tetap mau mengasihi saudara-saudaranya. Kalau kita lihat setelah dia jadi penguasa di Mesir, dia tetap membantu keluarganya.
keluarganya nggak ada yang tahu, saudara-saudaranya nggak ada yang tahu bahwa nantinya Yusuf yang akan menyelamatkan mereka semua dari kelaparan. Kalau ingat ya ceritanya, dia juru mimpi sampai hanya Yusuf saja yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Jadi sikap apa sih yang mau kita ambil dari Yusuf sebelum dia dibentuk Tuhan untuk menjadi pemimpin di Mesir? Pertama, Yusuf nggak pernah sedikit pun ingin membalas yang nggak baik dari saudara-saudaranya. Dia pun tetap tegas, teguh, berpegang teguh pada cara pikirnya. Dia tetap berpegang pada Tuhan. Dia tetap mengikuti apa yang dia tahu, mana yang salah dan yang mana yang benar. Sampai di dalam perjalanannya, walaupun ini nggak enak banget, dia mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dia dijual, dia jadi budak, dia difitnah, sampai akhirnya dia masuk penjara. Dia nggak pernah ngeluh, dia cuman dia tahu dan percaya bahwa Tuhan sedang membentuknya, sedang menyiapkan dia untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Kalau kita lihat, dia menjadi penguasa ya di Mesir nantinya. Nah, itu yang mau diingatkan sama adik-adik semua. Kita nggak tahu nih sekarang adik-adik sekolah, dibentuk di dalam lingkungan sekolah, dibentuk di dalam keluarga, seperti diperlakukan seperti apapun. Yusuf tetap ingin mengasihi saudara-saudaranya. Ini kayaknya ada yang... Oke. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia tetap berdiri teguh. Dia tidak tergoda dengan istri Potifar yang mengingininya. Dia tahu bahwa itu istri majikannya. Dia tidak mau mengotori dirinya lah dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk kita nih yang saat ini adik-adik misalnya dipercayakan di sekolah menjadi ketua kelas, adakah yang jadi ketua kelas? Aduh, nggak enak ya kalau berasa kayak ngomong sendiri ya. Misalnya ada yang dipercayakan untuk jadi ketua kelas, mungkin bisa Oke. Ketika adik-adik dipercayakan menjadi ketua kelas, mungkin kita coba pelajari, mendalami bagaimana Yusuf dibentuk Tuhan untuk menjadi pemimpin. Kalau boleh tahu, menurut adik-adik, aku mau ajak, boleh next Kak Daniel? Kak Daniel. Oke. Boleh di-scan QR code ini. Adik-adik boleh di-scan QR ini. Linknya juga dikasih, Kak. Nggak bisa ya? Bentar. Bentar ya. Aku mau tahu respon adik-adik semua. Bentar, Kak. Ada yang udah bisa belum dari QR ini? Belum bisa ya? Yang cuma pakai satu HP nggak bisa, Kak, mesti pakai link. Aku share Oh, bentar. link. Boleh Kak Morla Ya, yang share oke. linknya? Kok nggak bisa Oke. diklik? Ada deh yang cuma punya satu ini, bisa langsung buka browsernya kali ya, diklik www.menti.com yang ada tertera di layar.
Ya, betul. Boleh, terima kasih Kak Morla. Adik-adik boleh ya dilakukan ini. Aku minta respon. Oke, udah bisa masuk semua? Belum ada yang jawab sih. Aku Di bisa, sini Kak. sih, di sini Tapi sih baru 9 partisipan nih. yuk masuk yuk. Kita ada berapa orang ya, Kak? Yuk, masuk yuk, enter code-nya ya. Ada Kita ada 32 nih, Kak. 22 orang. Baru Kakak lain 10. Baru 10 nih kayaknya Kakak lain dong nih jangan-jangan. Ayo adik-adik, kayaknya adik-adiknya baru dikit nih, boleh 12. Ayo kasih love. di ya 12. Boleh ya. Sebentar aja. Hanya 2 pertanyaan. Aku ingin tahu respon adik-adik semuanya. Udah? Langsung aja kali ya. Langsung mulai aja kali ya, Kak. Boleh. Oke. Semua kalau bisa sih ngikut semua ya. Ini ya respon kita, aku pengen lihat. Oke, pertanyaan yang pertama mohon dijawab dengan cepat ya. Udah siap semuanya? Oke. Bentar. Siap, Kak. Yuk. Oke. Tadi nggak bisa. Bentar ya. Oke. Yang pertama, boleh dijawab sikap apa yang patut diteladani dari Yusuf selama proses menjadi pemimpin dan setelah memimpin. Kalau ada yang tahu kisahnya, nah kayak tadi aku jabarkan, sampai dia sudah menjadi pemimpin pun, dia tidak melupakan saudara-saudaranya. Dia tetap menolong. Ada kolomnya ya? Kata sih ada kolom nggak di setelah pertanyaan itu? Ada kolom 3. Dijawab 1, kolom 1 boleh. Baru 6 orang nih yang jawab. Tadi yang join ada 16. Itu yang muncul jawaban-jawaban kita ya, Kak? Iya betul, yang muncul jawaban-jawaban. Semua nih yang ikut menjawab. Banyak nih. Ih, Kak Tela keren deh. Ini nyoba kemarin pas persiapan. Ayo adik-adik, waktunya nggak banyak sebenarnya 20 detik. Ada lagi, baru 13. Udah nih, mentok nih kita. 13. 14. Nggak ada lagi? Kok ada yang kecil ada yang gede gitu, Kak? Bentar, nanti aku jelasin. 15. Harusnya sih partisipannya ada 16 tadi ya, jadi 16. Wah. Waduh, naik. Jadi 17. Udah nih ya. Close kita. Oke, aku mau jelasin. Kalau adik-adik lihat nih, ada beberapa kata-kata ini jawaban kita nih.
banyak yang menjawab. Yang paling besar itu masih nambah nih, masih 19. Oke, kita tunggu ya. Sebentar lagi. Kalau di aku sih kelihatan ya yang jawab ada 19 orang di sini partisipannya. Kayaknya banyak banget dikatakannya ya. Yang paling besar menurut kakak-kakak, menurut adik-adik apa nih? Di sini yang paling highlight banget Rendah hati, Kak. rendah hati. Sabar, Yang Kak. sabar, Selalu selalu mengandalkan mengandalkan Tuhan. Oke. Ini yang paling di-highlight, yang kebanyakan dari 19 orang yang menjawab, paling banyak itu jawab selalu mengandalkan Tuhan, rendah hati, dan sabar. Yang selebihnya bervariasi nih. Ada yang bilang tidak dendam kepada saudara-saudaranya, tidak membalas kejahatan, taat kepada orang tua, ya, mempunyai iman yang kuat, tidak melupakan keluarga, membenci yang jahat. Jadi, apa sih sikap apa yang patut diteladani dari Yusuf? Kalau nanti adik-adik ada kesempatan membaca kisahnya Yusuf ya, naik nih jadi 20. Makin naik nih kita. Jadi kalau adik-adik boleh membaca kisahnya Yusuf, sebenarnya menarik jika adik-adik dikasih kesempatan untuk menjadi pemimpin nantinya, boleh kita coba patut teladani nih apa yang sikapnya Yusuf, sekalipun prosesnya nggak enak, sekalipun prosesnya itu enggak menyenangkan hatinya, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nih, yang paling highlight banget ini adalah yang si rendah hati ini ya, yang paling gede nih. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh ya yang terakhir? Sekali lagi kita cepet-cepetan ya. Terakhir ya. Oke, voting yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Sikap apa yang harus dimiliki sebagai pemimpin yang bijak? Boleh? Dijawab, silakan. Oke, baru 2, 3. Nggak lama sih ini waktunya harusnya. Ini versi adik-adik ya, dan versi kakak layan boleh. Apa sih sikap apa yang harus dimiliki sebagai pemimpin yang bijaksana sih ya? Wah, highlight-nya gede banget nih. Pertama, takut akan Tuhan. Oke. Pertanyaan yang pertama sih tadi 20. Ada lagi yang mau menjawab? 17, 18. Tadi rendah hati di pertanyaan pertama ter-highlight ya. Ini dia agak kecil. Oke, baru 19. Satu lagi nih biar genepin pas 20 gitu. Satu lagi. Tak? Tadi orang terakhir. Nggak ada ya? Oke. Ini versi teman-teman semua nih ya, yang ikut ambil bagian dalam voting ini. Yang paling pertama, sikap apa yang harus dimiliki sebagai pemimpin yang bijaksana? Takut akan Tuhan. Terima kasih.
karena sebagian kita masih takut akan Tuhan ya. Selanjutnya ini, tidak egois. Kalau dikasih kepercayaan menjadi pemimpin, jangan sampai kita lebih egois ya. Lalu apalagi nih? Bertanggung jawab bisa nih ya. Takut terhadap orang nih, apa nih? Takut terhadap orang. Memikirkan 2 langkah, sikap bertanggung jawab, rendah hati, menghargai pendapat orang, pendengar yang baik, sabar, memberikan contoh yang baik, boleh nih, saling mengasihi, sesuai dengan firman Tuhan, mempunyai attitude yang baik ya. Selama ini pemimpin-pemimpin di sekitar teman-teman, sudahkah banyak yang melakukan hal-hal ini? Oke. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman, seperti Yusuf yang 17 tahun ternyata Tuhan persiapkan untuk menjadi penguasa Mesir. Nah, sama, aku mau ingatin teman-teman, nggak ada yang pernah tahu nanti adik-adik akan menjadi seorang pemimpin kah? Pemimpin di mana aja? Jadi siapa tahu pemimpin negara ini, siapa tahu jadi ketua RT, siapa tahu jadi, kita nggak ada yang tahu kita akan menjadi pemimpin yang seperti apa. Tapi biar kita jadi pemimpin yang bijaksana. Yang paling penting adalah kita harus tetap takut akan Tuhan. Tidak egois, sabar, bertanggung jawab ya. Itu yang aku mau ingetin. Jika kita mau menjadi pemimpin, mari kita juga belajar dari yang sudah Yusuf berikan contoh, bagaimana dia tetap berproses ketika dia, aku tuh boleh ini, kakak ada yang capture nggak tadi jawaban yang pertama dan yang kedua? Aku capture, Kak. Oke, ini yang jawaban kedua sepertinya berhenti di 21 partisipan. Kalau sudah, aku tutup ya share screen-nya ya. Kita bahas di selanjutnya. Sudah ya. Terima kasih untuk yang sudah join voting. Oke. Ya, aku cuma mau ngingetin, tadi kita udah sama-sama bertukar pikiran bagaimana untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Aku cuma mau ngingetin, siapapun kita, nantinya akan pernah tahu. Tapi ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, belajar dari Yusuf yang tetap tegas, dia tahu yang mana yang salah, dia mana benar. Dia berani mengatakan jika itu tidak benar, ya tidak benar. Bahkan dia sampai mengadukan ke ayahnya kalau saudara melakukan kejahatan kepada dia nggak takut. Jadi jangan takut ketika kita benar, dan kalau ada yang sesuatu yang salah, mari segera diperbaiki. Nah, untuk Yusuf, dia tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Sampai dia menjadi penguasa di Mesir pun, dia tetap menolong keluarganya. Itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga menjadi panduan buat adik-adik nanti kelak ya. Yusuf diproses Tuhan di umur 17 tahun. Kita juga nggak tahu nanti adik-adik atau kakak-kakak ya kan nantinya kelak akan menjadi pemimpin, siapa tahu jadi majelis nanti, siapa tahu jadi pengurus PT, siapa tahu kalau di gereja jadi korsek ya kan, koordinator sektor, kita nggak ada yang tahu. Tapi ketika Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin, tadi tuh kita udah share. Nanti di-share ya Kak, siapa tahu untuk jadi panduan adik-adik hasilnya. Kalau mau belajar jadi pemimpin, yuk kita belajar dari kisahnya Yusuf yang
perjalanan yang gak enak pun Tuhan percayakan jadi penguasa di Mesir. Itu aja. Mari adik-adik kita saat teduh untuk merenungkan yang telah Kak Sela sampaikan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan menyanyi Gita Bakti. Apa Kak? Benar nggak sih? Apa? Oh, Kidung Jemaat, maaf. Kidung Jemaat 53, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar damai dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang datang. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Oke, petugas doa syafaat, Laura, Harpa, dan Claudia Abel sudah siap. Mohon on cam ya adik-adik yang bertugas. Jika sudah on cam, sudahkah? Laura, panggilan kepada Laura. Harpa, udah siap Harpa? Claudia Abel? Oke. Dimulai dari Laura, Harpa, dan Abel ya. Abel jangan lupa doa Bapa kami ya Abel. Oke. Sudah siap semuanya? Silakan Laura. Baik, Kak. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dari awal ibadah hingga pertengahan ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan. Berkatilah sekolah kami ya Tuhan, semoga sekolah kami berkembang ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, jaga orang tua kami. Tuhan, limpahkan rezekinya. Tuhan, beri mereka kesehatannya. Tuhan, jaga juga, buatlah juga gereja kami. Tuhan, GBB kasih setia. Berkatilah PHM-nya dan Pak Pendetanya. Tuhan, jaga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, aku mau berdoa untuk persekutuan teruna ini. Berkatilah kakak-kakak, pelayan, serta teman-teman kami. Untuk teman-teman kami yang belum hadir, semoga minggu depan dengan kami. Aku juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, berkati Pak Presiden, serta para menteri, dan juga aku mau berdoa untuk wabah virus yang sedang ada di negara ini, semoga cepat hilang agar kita dapat kembali beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini, kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami
mengampuni orang yang bersalah pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Abel, Harpa, dan Laura. Selanjutnya aku serahin ke Kak Desi. Oke, adik-adik, terima kasih Kak Sela. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapkan handphonenya, yang belum mengerti boleh minta tolong orang tua bila ada. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau baca ayat persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-9 yang berbunyi, berfirmanlah kepada Tuhan, kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mau nyanyi persembahan dari Gita Bakti 80, bait yang pertama dan ketiga, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR kode BCA yang tertera di layar atau transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR OVO atau GoPay atas nama Morla Gabriela. Atau dapat juga transfer langsung ke rekening Mandiri Gereja dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar atas nama GPIB Kasih Setia Codo. Persembahan paling lambat dikumpulkan hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu, baik sedikit maupun banyak. Bawalah padanya, mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya.
persembahan dibawakan oleh Yuko. Yuko udah on cam? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan persembahan kami dapat berguna bagi gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Kasih Yuko. Selanjutnya adik-adik kita mau mendengarkan kabar seputar teruna. Yeay. Oke, yang pertama, Kak Desi mewakili pengurus dan kakak layan mengucapkan terima kasih untuk petugas pelayan hari ini, untuk pelayan firman oleh Kak Sela, doa syafaat ada Harpa, ada Abel, ada satu lagi siapa Kak? Laura, ya maaf ya ngeblank. Ada tadi bantuin juga baca Mazmur dan firman, ada Indra dan Yosia. Yuke persembahan terima kasih untuk kakak-kakak operator, ada Kak Daniel, ada Kak JJ, ada Kak Morla, dan semua kakak-kakak yang hadir hari ini. Juga adik-adik pelayan. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Kiranya pelayanan kita semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, karena katanya ada teman baru. Kita kedatangan teman baru. Ada nggak Kak kira-kira yang hadir? Ada Isabella datang nggak Kak? Enggak, Kak. Ada Baby Bunga? Baby Bunga datang. Datang, Ada Kak. Andreas? Ada, Andreas? Ya Andre. Ada semuanya? Berarti 2 ya Kak? Ada Baby Bunga dan Andre. Iya, Kak. Udah on cam nggak? Boleh dicek. Ya, ntar. Kita mau kenalan nih ya kan. Andreas boleh on cam deh. Baby Bunga belum on cam. Halo Baby Bunga. Nah, udah on cam nih. Udah semuanya udah on cam. Oke, kita mau kenalan. Andreas dan selamat datang Andreas dan Baby Bunga. Oke, kita perkenalan ya. Yang pertama boleh Baby Bunga dulu. Perkenalkan nama, alamat, sekolah di mana, dan sektor berapa. Oke? Baby Bunga udah jelas ya? Tahu PT dari siapa? Nah ya kan? Taunya dari mana nih info-info ada ibadah PT? Yuk, silakan. Halo semuanya, nama saya Baby Bunga Febriana Kultom. Saya dari SMP 10 Kota Tangerang, saya kelas 8. Saya tahu ini udah dulu, tapi saya baru masuk lagi. Saya adiknya Lady Meva. Jadi masuk sektor, alamatnya di mana, Dek? Alamatnya di Jaduk Peninggilan. Oh, sektor berapa ya, Kak? 3 ya? Sektor 3 deh. Berapa 8? Adiknya Lady ya? 3 deh kayaknya. Ya, sektor antara 3, 8, dan 2. Oke. Selanjutnya. Kak, dipanggilnya apa Kak? Baby atau Bu? Oh iya benar. Dipanggilnya apa? Baby. Oh, Baby. Bunga, ya kan bisa juga Baby. ya, nggak apa-apa ya. Flower, ya kan. Baby, Bunga, Baby aja. Beb, ya kan. Tapi jangan baper ya. Halo, Baby. Halo semua. Oh, kan. Halo, Selamat Baby. datang. Nah. Oke. Halo, Baby. Selanjutnya. Oh, masih mau ada yang Indra silakan. JPT. Nah, kan. Yang kedua, ada Andrea. Panggilnya jangan Baby. Oh, jangan Beb ya. Baby ya, tetap harus ada Baby.
Beda arti ya, Andreas, Kak. kita perkenalkan untuk yang kedua. Halo Dek, Andreas, nama, Halo, alamat rumah, sekolah, kelas, ya kan, di sektor berapa? Oke. halo, nama saya Andreas. Oh, kalau nama lengkapnya Andreas. Kalau nama lengkapnya Andreas Karunia Arjowinoto. Saya SMA kelas 10 atau enggak 1 SMA. Sekolahku di SMA Malaki Montessori JPM. Alamatku di Jalan Merpati Jalan Merpati Cafe 1640, dan ada lagi satu alamat lagi di pokoknya jalan yang aku nggak tahu lagi apa yang satu lagi. Ya gitu aja. Oke. Ada yang tahu nggak Andreas ini siapa sih? Anaknya Bapak Pendeta. Kan? Halo Andrea. Halo Selamat datang, Andreas, selamat Andreas. datang. Dipanggilnya Andreas atau Andre nih? Iya. Andreas dipanggilnya Andre apa Andreas? Andre. Andre. Halo Andre. Halo Andre. Halo Kak JJ. Hai. Hai Andre. Hai. Andre masuk. Alamatnya ada 2 ya kan? Dimana aja. Iya. Oke, teman-teman, inilah teman kita yang hari ini memperkenalkan diri. Teman-teman kalau ketemu di luar boleh menyapa ya. Jangan kalau ketemu Andre, halo Andre. Halo ketemu Baby, halo Beb. Ya kan Baby ya. Jangan Beb Baby, aja. Kak. Jangan Beb. Beda nanti. Oke, selamat datang buat Baby dan Andre. Nah, ditunggu kehadirannya juga minggu depan. Kita ibadah setiap hari Minggu jam 9. Oke? Udah masuk grup belum? Masih online. Masuk grup. Andre nanti masuk grup ya. Boleh nanti dibantu Kakak Daniel. Baby juga boleh masuk grup PLKT PT supaya tahu info-info Ciamik setiap harinya apa, ada apa di situ. Oke, selanjutnya perkenalan sudah selesai. Terima kasih buat Baby dan Andrea. Andre, kan kelebihan. Selanjutnya Kak Desi mau infoin karena Natal sebentar lagi adik-adik. Seperti yang minggu kemarin sudah diinfokan ya Kak Daniel. Kita akan bikin virtual video ya, bernyanyi. Lagunya sudah dipersiapkan, tapi nanti akan info lebih lanjutnya akan diinfokan di grup PLK Teruna ya, seperti apa info-infonya nanti pasti akan diumumkan. Tapi diharapkan semua adik-adik PT boleh ikut serta memeriahkan Natal tahun ini ya, walaupun masih pandemi, kita tidak boleh kalah dengan pandemi. Kita harus tetap semangat merayakannya, walaupun mungkin masih online, masih Zoom, nggak apa-apa, ya kan? Kita harus terus tetap memuji Tuhan. Nanti info selanjutnya nanti akan ada ya untuk membuat kesaksian dengan bernyanyi. Di info selanjutnya ada di grup LK3. Yang info selanjutnya ada pelayan minggu depan. Ini yang ditunggu-tunggu ya kan? Ya, udah pada tepuk tangan. Yang belum on cam masih banyak. Berarti kesempatan nih yang nggak on cam. Pertama, siapa yang mau jadi pelayan liturgis? Ada enggak? Kira-kira? Kalau nggak ada, persembahan dulu deh, doa persembahan. Siapa sebelum Kak Desi minta tolong nih, melihat banyak sekali.
yang masih off cam? Sebelum Kak Desi minta tolong untuk bertugas minggu depan, alangkah indahnya bila ada Alangkah kemauan indahnya. dan keinginan, kerinduan adik-adik untuk ikut serta melayani pada ibadah minggu depan. Begini. Semuanya hening. Seperti cuaca hari ini yang mendung ya. Jadi terbawa. Baik, karena sepertinya pengen disebutkan namanya. Jadi enak nih kan Kak Desi kan. Kak Desi lihat-lihat dulu muka-muka yang semuanya pengen ditunjuk. Ya kan nih. Terlihat antusiasnya untuk doa persembahan. Boleh nih. Rachel sudah semangat sekali ya. Tuh lihat tuh Rachel sudah semangat untuk minggu depan bertugas ya kan. Oke, Rachel, gimana? Ada suaranya di sana? Rachel bisakah? Halo Rachel. Rachel. Wah, Rachel nggak ada. Oh, Rachel, gimana kamu? Rachel. Oh, halo. Mic-nya rusak kali, Kak. Oh, benar. Iya. Mic-nya rusak. Coba Boleh di di-chat. Coba di chat Coba Kak dibantu, Kak Rifa boleh. Rachel, apakah keberadaannya bisa bertugas minggu depan? Sambil menunggu Rachel, ya kan? Kabar Rachel, 3 orang beruntung lagi. Siapa kira-kira? Ini semangat semua. Kak Desi melihat 3 orang gak usah berebutan, ya kan? Ini pada tunjuk tangan semua. Karena semua tunjuk tangan, Kak Desi aja. Untuk yang pertama. Wah, langsung Davina. Tuh kan? Pada semangat tuh. Davina syafaat yang pertama boleh. Terima kasih. Yang kedua. Siapa? Siapa lagi? Yang kedua. Baru Davina doang ya, Kak? Yang Iya, Kak. Baru Davina doang. Rachel belum ada kabar, belum ada itu, Kak. Rachel belum ya, masih ditunggu ya. Untuk yang kedua, Kak Desi mau minta tolong Evelyn. Tuh, lihat semangat sekali Evelyn. Terima kasih ya. Evelyn, halo. Iya, Kak. Oke. Kayak gini kan senang nih. Yang terakhir. Kira-kira karena ini kan udah perempuan ya, wanita. Terakhir, boleh minta tolong Jevon. Ya, Kak. Jevon. Boleh ya, Dek? Siap, Kak. Oke, thank you. Jadi, Rachel udah ada kabar belum, Kak? Belum ada, Kak. Belum, boleh. Berarti kita ini ya, kita ganti ya, Kak. Biar pasti minta tolong untuk doa persembahan Anastasia boleh? Anastasia. Iya, Kak. Oke, thank you deh. Oke, semua sudah ada ya? Adik-adik yang bertugas minggu depan sudah dicatat Kak Rifa.
Sudah, Kak. Yep, terima kasih Kak Rifa. Harusnya info selanjutnya kita hari ini harusnya bernyanyi, ya kan? Mendoakan ada teman terkasih kita yang ulang tahun yaitu Norik. Norik hadir nggak hari ini Kak? Nggak hadir, Kak. Nggak hadir, mungkin dia malu-malu ya. Padahal dia kita mau doakan bersama, bernyanyi, merayakan ya kan? Tapi dia mungkin malu-malu. Minggu depan kalau hadir kita akan tetap nyanyikan. Sampai Desember pun kalau dia hadir, pokoknya harus nyanyi. Ya kan kita harus mendoakan juga Norik. Mau apa nih kan? Oke, karena yang ulang tahun minggu ini nggak ada, jangan sedih. Kita nanti masih ada satu lagu penutup ya. Info selanjutnya kehadiran. Minggu ini dihadiri oleh 22 adik layan. Yeay. Terima kasih yang sudah join ibadah minggu ini. Jangan lelah ya kan. Terus semangat, minggu depan hadir kembali ya. Ajak temannya, ajak yang malas-malas WhatsApp. Jangan malas, yuk ikut ibadah. Kapan lagi ya kan? Kita ketemu cuman di sini karena belum bisa bertemu tatap muka, nggak apa-apa. Oke, untuk info-info selanjutnya nanti kalau ada info yang ketinggalan, adik-adik boleh menyimak di grup WhatsApp Pelkat PT. Yang belum masuk grup, boleh chat kakak layannya ya. Atau temennya, nanti temennya nyampein ke kakak layan. Oke, sekian kabar seputar Teruna Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak-kakak. Dikembalikan oleh Kak Sela. Selamat hari Minggu juga Kak Desi. Oke adik-adik, kita udah sampai di akhir ibadah kita. Kiranya yang hari ini Kak Sela boleh bawakan dan kita boleh baca firman Tuhan dari kisahnya Yusuf, boleh menjadi panduan adik-adik semua beserta kakak layan yang kiranya nanti memang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin, entah pemimpin dimanapun, memimpin diri sendiri pun ya kan, atau menjadi pemimpin. Jadi biarlah kita boleh belajar seperti yang tadi adik-adik tulis, belajar takut akan Tuhan, rendah hati, sabar, ya, itu boleh menjadi panduan buat adik-adik semua. Mari kita akan menyanyikan lagu penutup kita dari Gita Bakti 270. Bait yang pertama dan yang kedua. Itulah
adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami sampai akhir ibadah kami Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya setiap rancangan-Mu pasti indah Tuhan. Sekalipun kami di dalam perjalanan hidup kami menemukan hal-hal yang buruk, yang seperti Yusuf alami Tuhan, mungkin di lingkungan sekitar kami masih belum bisa menerima kami, tapi biarlah Tuhan, rancangan-Mu saja Tuhan yang kami percaya, kami tetap berdiri teguh bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan. Bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, biarlah setiap perilaku dan perbuatan kami boleh dapat menjadi contoh dan teladan Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan entah anak-anak-Mu akan menjadi pemimpin di lingkungannya kah, di gereja kah, bahkan di bangsa negara ini Tuhan, kami percayakan sungguh-sungguh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami dipercayakan untuk menjadi pemimpin, bahkan memimpin diri kami sendiri Tuhan, biar kami boleh tetap berdiri teguh, takut akan Engkau saja Tuhan. Biar Tuhan kami akan memasuki minggu kami yang baru, biar kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mempersiapkan, kami menikmati setiap proses yang ada dalam hidup kami, hanya berjalan bersama-Mu saja Tuhan, dengan anugerah dan bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biar Engkau saja yang menyertainya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh, jangan pada lift dulu ya, kita foto setelah saat teduh. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Happy Sunday. Foto yuk. Ya Oke. foto yuk, foto. Silakan dibuka dulu kameranya semua. Sudah semua? Aku cek dulu ya. Masih belum. Maher, Lasel, Caca, Evelyn, Natali, Samuel, bisa. Ya udah, oke. Langsung aja ya. Singkat waktu. 3, 2, 1. Kok gini? Bentar. Ulang. 3, 2, 1. Ya, tahan ya. Bentar, ada 2 slide. Sekali lagi. Caca nggak mau kelihatan mukanya, Cak. Oke, 3, 2, 1. Oke, semua terima kasih atas kehadirannya. Selamat hari Minggu semuanya. Yang tugas jangan keluar Jangan live ya. Bisa deh. Kita mau berdoa dulu. Tugas jangan live, yang tugas. Pak, Laura. Terima kasih. Abel masih ada nggak Abel? Bel, Ada ya. Laura udah itu ya. Ya udah. Enggak, belum. Laura belum. Yuke. Bunga. Yuke ada? Udah nggak apa-apa. Ada, Laura ada.
Oke. Silakan Pak Desi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sebelum kita mau leave, kita mau berdoa dulu. Kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami dengan sampai saat ini. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh kami selesaikan pada pagi hari ini. Bapak yang boleh terus pimpin dan sertai kami, supaya kami boleh terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami selama seminggu ke depan. Bapak yang mau berkati kami pribadi lepas pribadi yang saat ini bertugas, Bapak yang juga berkati dalam setiap pekerjaan, dalam studi kami, adik-adik layan juga, keluarga, Engkau yang memberikan kami kesehatan. Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, bila mana tadi kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam pelayanan kami. Kiranya kami boleh memperbaiki itu semua, supaya nama Tuhan saja yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya.